inkubator, ada yang namanya akselerator, ada yang namanya instansi pendidikan yang nantinya juga akan berpengaruh pada fintech. Itu ada banyak sekali, kemudian ada atribut-atribut yang juga mempengaruhi ekosistem. Kemarin juga sudah saya sebutkan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, saya pastinya akan share materi yang sudah saya sampaikan di week 6 dan juga week 7. Kebetulan kalau di pertemuan ke-6 kemarin, offline ya teman-teman di kampus, baik itu 2021T ataupun 2021P, itu banyak sekali yang tidak masuk gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tertinggal untuk materi ekosistem fintech itu. Jadi saya harapkan teman-teman juga nanti mempelajari lebih lanjut ya, karena materi-materi ini juga nantinya akan ada di UTS. Kita tahu bahwa UTS sudah di depan mata, sudah terjadwal minggu depan, jadi teman-teman harus mempersiapkan dengan baik untuk mempelajari materi-materi yang sudah diajarkan mulai dari pertemuan pertama dan juga pertemuan itu dengan Pak Kamsar, kemudian pertemuan ke 6 ya, 6, 7, 9, 10 nanti dengan saya. Kemudian untuk materi yang sebelum UTS yang dengan saya itu kan pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti juga harus dipelajari karena semua materi juga nanti akan diujikan pada UTS. Itu ya teman-teman. Seperti biasa di mata kuliah saya, kalau misalkan saya mengajar pasti akan ada sesi recalling dulu. Misalnya kemarin kita sudah belajar mengenai ekosistem fintech ya teman-teman. Apa sih sebenarnya hubungan ekosistem fintech dengan konsep dan juga skema cryptocurrencies dan juga blockchain pada fintech ini? Tentu ada hubungannya karena pada dasarnya kita sudah mempelajari kemarin jenis-jenis fintech yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya ini adalah cryptocurrencies dan juga blockchain. Nah, akhirnya pada mata kuliah fintech ini untuk cryptocurrencies dan juga blockchain karena pada dasarnya mereka memiliki pertumbuhan yang lebih pesat gitu ya di antara jenis-jenis fintech yang lainnya, maka ini ada beberapa pembahasan yang lebih mendetail yaitu membahas mengenai konsep and scheme cryptocurrencies and blockchains in fintech ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari juga jenis-jenis fintech yang beroperasi di Indonesia itu apa aja gitu ya. Salah satunya ada fintech lending, ada fintech payment, ada fintech akuntansi, kemudian ada cryptocurrencies dan juga blockchain. Kemudian ada beberapa yang terkait dengan wealth management dan juga personal finance. Itu juga nanti bisa teman-teman pelajari lagi karena kemarin juga sudah saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ya. Nanti bisa dipelajari pada PowerPoint yang akan saya bagikan. Setelah seluruh kelas ini selesai untuk mata kuliah Fintech Week 7. Oke, hari ini kita akan pelajari tentang konsep dan juga skema dari cryptocurrencies atau cryptocurrency dan blockchain pada fintech, financial technology. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman sebenarnya apa sih hubungannya antara materi yang kemarin dan juga materi yang sekarang. Tentunya semua materi itu berkesinambungan ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai ekosistem, kemudian kita juga mempelajari jenis-jenis, mempelajari tentang kegunaan, mempelajari tentang fitur-fitur fintech perbankan, kemudian mempelajari tentang prospek, mempelajari tentang progres fintech untuk di masa depan, bagaimana progresnya, bagaimana seharusnya perbankan dan juga fintech itu saling berkolaborasi atau bekerja sama, atau mungkin mereka tetap mempertahankan bisnis masing-masing, bagaimana kelebihan dan kekurangannya ketika mereka menerapkan hal-hal tersebut. Nah, hari ini kita mempelajari tentang konsep dan juga skema cryptocurrencies dan juga blockchain in fintech. Jadi kripto dan juga blockchain ini adalah jenis dari fintech yang beroperasi di Indonesia. Nah, di sini dibahas lebih detail mengenai dengan konsep dan juga skemanya. Oke, yang pertama, karena kita akan mempelajari tentang skema dan konsepnya, tentu teman-teman harus paham terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cryptocurrencies, gitu ya? Nah, kalau di sini sudah saya sebutkan di PowerPoint-nya ya, teman-teman, bahwa cryptocurrencies itu adalah uang virtual ya. Uang virtual, dia itu adalah uang digital atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret dan dijamin oleh kriptografi. Jadi kalau kita tahu perbedaan cryptocurrency, ini sama-sama
dengan mata uang rupiah gitu ya. Tapi perbedaannya adalah cryptocurrency ini adalah mata uang virtual. Jadi kita ibaratnya tidak bisa menyentuhnya karena memang tidak ada bentuk konkretnya ya, tapi dia ada nilainya. Kemudian kalau uang rupiah itu ada bentuknya, ada nilainya, kemudian bisa kita pegang karena memang ada bentuk konkretnya. Nah, cryptocurrency ini dia legal ya teman-teman ya. Di beberapa negara legal, tapi di negara kita nanti akan saya sampaikan bahwa cryptocurrency ini legalnya untuk investasi, tapi untuk pembayaran belum dilegalkan karena ada beberapa pihak yang pro dan kontra terhadap kehadiran cryptocurrency. Nah, kemudian teman-teman bisa tahu dan juga bisa membaca juga bahwa di sini cryptocurrency atau uang virtual ini dijamin oleh kriptografi. Kemudian pasti teman-teman akan bertanya-tanya, sebenarnya kriptografi yang menjamin adanya cryptocurrency ini apa? Kriptografi itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Jadi masing-masing cryptocurrency itu kan nanti jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak, nanti akan ada penjelasan juga setelah ini. Misalnya cryptocurrency itu ada Bitcoin, ada altcoin, ada cryptocurrency lainnya. Nah, dia ini dijamin dengan kriptografi karena pada dasarnya kriptografi ini terdapat penggunaan atau kode-kode tertentu yang dia itu tentunya membedakan antara cryptocurrency satu dengan cryptocurrency yang lain. Nah, ketika muncul yang namanya mata uang, ya, karena cryptocurrency ini ada beberapa negara yang menggunakannya sebagai mata uang, tentu cryptocurrency ini akan menjadi suatu aset ya teman-teman ya. Ada beberapa orang yang menjadikan cryptocurrency ini adalah sebagai aset, sebagai kepemilikan berharga yang tentunya bisa disimpan ya. Tapi karena cryptocurrency ini bentuknya digital ya, dia itu bentuknya memang tidak berbentuk konkret nyata. Misalnya teman-teman kepemilikannya, misalnya kepemilikan saham gitu. Kepemilikan saham kan pasti ada bentuknya ya, misalnya kepemilikan saham gudang garam atau mungkin kepemilikan saham Bank Mandiri, kepemilikan saham Bank BRI, itu nanti biasanya akan ada sertifikat kepemilikan saham. Tapi kalau cryptocurrency ini adalah uang virtual dan juga uang digital yang ada di dunia maya ya, ada di sistem-sistem tertentu yang tentunya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki akses pada cryptocurrency tersebut. Nah, akhirnya ketika cryptocurrency ini dia berkembang, akhirnya banyak orang yang menjadikan kripto ini sebagai aset, ya, yang dinamakan sebagai aset kripto. Dimana aset kripto itu juga sama dengan yang lainnya ya, dia itu adalah aset atau komoditas. Tapi karena dia cryptocurrencies, dia itu komoditas yang tidak berwujud, dia bentuknya aset digital yang menggunakan sistem kriptografi. Nanti akan saya jelaskan sistem kriptografi itu seperti apa. Screen saya apakah masih terlihat, teman-teman? Hilang, Halo? Bu. Hilang Nggak ada ya? Ibu Oke. screen-nya. Oke, ya, bentar. Saya coba share screen. Sudah Tiba-tiba muncul hilang. lagi, Bu. Oh iya, sebentar. Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Baik. Tadi saya sudah jelaskan mengenai aset kripto. Itu adalah aset atau komoditas yang tidak berwujud. Karena pada dasarnya itu adalah kripto ya. Berbentuk aset digital yang menggunakan sistem kriptografi. Nanti saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem kriptografi yang memang menjamin kripto dan juga digunakan sebagai dasar aset kripto. Ini juga merupakan jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer itu apa? Peer-to-peer itu adalah client to client atau jaringan ke jaringan. Jadi misalnya kalau teman-teman itu punya aset kripto, kemudian teman-teman itu ingin bertransaksi, itu tidak ada pihak ketiga yang misalnya menengahi transaksi tersebut. Misalnya ya, teman-teman itu akan melakukan yang namanya
transaksi di perbankan, ingin melakukan yang namanya transfer gitu ya. Kalau misalkan transfer berarti ada pihak yang akan mentransfer dan juga pihak yang akan ditransfer, kemudian pihak perbankan. Karena misalnya teman-teman itu menyimpan uang di perbankan. Jadi ada pihak ketiga yang disebut sebagai pihak perbankan. Tapi kalau misalkan teman-teman ini bertransaksi dengan aset kripto, itu berarti peer to peer, jaringan to jaringan atau client to client. Jadi langsung misalnya teman-teman itu ingin bertransaksi, ya berarti antara transaksi satu dengan transaksi lain tanpa ada pihak ya. Kemudian ini merupakan teknologi buku besar yang terdistribusi tanpa campur tangan pihak ketiga. Oke, sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa tidak ada campur tangan pihak ketiga. Kemudian aset kripto pertama yang tertua adalah Bitcoin yang dijadikan sebagai bentuk mata uang digital ya bagi negara-negara tertentu. Tapi memang kelegalannya masih dipertimbangkan ya teman-teman, utama di Indonesia. Jadi di sini adalah aset kripto itu aset atau komoditas yang tidak berwujud. Kalau misalnya teman-teman itu ingin melakukan transaksi, itu bisa langsung peer to peer atau client to client atau jaringan ke jaringan. Dia tidak ada pihak ketiga. Jadi ibaratnya kalau misalnya mau bertransaksi ya langsung aja. Langsung antara yang akan menjual atau dengan yang akan membeli gitu ya, tanpa ada pihak. Kemudian aset kripto pertama yang tertua adalah Bitcoin yang dijadikan sebagai bentuk mata uang. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat familiar ya dengan Bitcoin gitu karena memang pada dasarnya cryptocurrencies ini sudah mulai hype gitu ya, sudah mulai banyak dibahas itu di tahun 2008 2009 gitu ya. Meskipun beberapa kali banyak dibahas juga di Indonesia, terutama ketika muncul beberapa fenomena-fenomena NFT, Gozali NFT, dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi salah satu perkembangan cryptocurrencies yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Sampai slide ini? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Masih 28 orang ya teman-teman yang bergabung ya. Tapi ya ini cukup banyak dibandingkan dengan kemarin, hanya setengahnya saja. Jadi kalau offline mungkin agak ini ya, kurang fleksibel gitu ya. Oke, tadi saya sudah bahas bahwa pada dasarnya cryptocurrencies itu adalah aset kripto atau cryptocurrencies itu adalah mata uang digital atau mata uang virtual yang pada dasarnya dia itu dijamin oleh sistem kriptografi atau modern kriptografi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem kriptografi itu? Sistem seperti apa? Prosedur seperti apa? Protokol seperti apa? Yang memenuhi kriteria kriptografi atau yang digunakan sebagai sistem kriptografi. Yang pertama adalah confidentiality. Jadi ini adalah informasi yang dilindungi tidak akan bisa diakses oleh siapapun yang tidak memiliki wewenang. Jadi kalau misalnya teman-teman ini punya yang namanya aset kripto gitu ya, punya yang namanya Bitcoin, kemudian jenis-jenis cryptocurrencies lainnya, itu informasi tersebut sangat dilindungi dan tidak bisa diakses oleh siapapun yang tidak memiliki wewenang terhadap aset-aset yang teman-teman miliki. Kemudian yang kedua adalah integrity atau integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas pada sistem kriptografi ini? Itu adalah data yang akan diterima dan juga dikirim tidak dapat diubah tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Jadi harus ada yang namanya persetujuan antara dua belah pihak yang nantinya menjadi suatu dasar bahwa cryptocurrency ini dia layak gitu ya. Kemudian ada non-repudiation, itu adalah pihak penerima atau pengirim tidak akan bisa menyangkal tujuan menciptakan atau mengubah data. Karena pada dasarnya setiap transaksi, setiap hal-hal yang dilakukan oleh pihak penerima ataupun pengirim, ketika teman-teman itu misalnya sudah memiliki cryptocurrencies gitu ya, itu semuanya akan tercatat pada blockchain. Nah, nanti akan saya jelaskan sebenarnya apa sih hubungan antara cryptocurrencies dan juga blockchain ini. Kemudian yang keempat, sistem kriptografi yang dia itu menjamin cryptocurrencies
Yang keempat adalah authentication, itu adalah pihak penerima dan pengirim dapat mengetahui identitas masing-masing serta sumber data yang sedang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bertransaksi cryptocurrency gitu ya, transaksi cryptocurrency ini teman-teman itu akan mengetahui identitas masing-masing dari misalnya siapa yang menjual gitu ya, siapa yang akan membeli. Nah, itu bisa teman-teman ketahui dan tentunya data-data seperti itu kalau misalnya tidak ada pihak ketiga ya, berarti tidak ada pihak yang mungkin memanfaatkan data-data tersebut. Kalau misalnya ada pihak ketiga ya, teman-teman. Sebagai contoh misalnya misalnya Mbak Winda ingin mentransfer misalnya mentransfer 10 juta gitu ya kepada Regina. Kemudian transfernya melalui apa? Misalnya melalui Bank BCA. Nah, berarti di sini ada pihak ketiga atau ada pihak perantara, yaitu pihak perbankan, yang dia itu akan berperan penting dalam proses transfernya. Jadi, meskipun pada dasarnya pihak perbankan itu tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kepentingan terkait dengan transaksi yang Mbak Winda dan juga Mbak Regina lakukan, tapi karena Mbak Winda itu menggunakan layanan dari perbankan tersebut, maka mau tidak mau Mbak Winda dan juga Mbak Regina ini harus berbagi informasi terkait dengan data-data. Misalnya identitasnya Mbak Winda, identitasnya Regina, dan lain sebagainya itu dapat diketahui oleh perbankan. Apa tujuannya, berapa jumlah yang ditransfer, dan lain sebagainya. Tapi ini berbeda sekali dengan cryptocurrency. Karena cryptocurrency itu menggunakan yang namanya blockchain ya teman-teman, itu jaringannya peer to peer, jadi client to client. Jadi misalnya Mbak Winda langsung ke Regina tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur atau pihak perantara yang ikut campur pada proses transaksi. Jadi kemungkinan adanya penyalahgunaan data itu semakin sedikit bisa ditekan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan pada slide kedua ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut ke jenis-jenis cryptocurrencies ya teman-teman. Mungkin beberapa orang akan mengetahui bahwa sebenarnya cryptocurrencies itu Bitcoin aja gitu, tidak. Tapi cryptocurrency itu semakin lama tentunya semakin berkembang ya, sama dengan aset-aset yang lain misalnya saham dan lain sebagainya. Kalau misalkan saham, pasti beberapa perusahaan itu mungkin mengeluarkan satu saham, tapi kan itu akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain ya, jenis-jenis perusahaan lain yang tentunya akan mengeluarkan saham yang nantinya akan dijual kepada masyarakat umum, kepada investor, sehingga perusahaan ini bisa menyerap dana dari investor yang membeli sahamnya, dan dana-dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan lainnya yang bermanfaat untuk perusahaan. Imbal baliknya apa nih untuk investor atau untuk orang-orang yang membeli saham tersebut, ya nanti akan ada yang namanya dividen ya, pembagian misalnya laba terkait dengan misalnya perusahaan gudang garam atau perusahaan semen Indonesia tahun ini mereka surplus untuk kegiatan-kegiatan bisnisnya yang tercermin pada laporan keuangan. Nah, itu juga nantinya bisa teman-teman lihat bahwa misalnya seberapa besar yang seharusnya didapat. Tuh ya. Oke, di sini ada jenis-jenis cryptocurrencies. Yang pertama yang sangat sering kita dengar dan kebetulan ini adalah jenis cryptocurrencies tertua ya, itu adalah Bitcoin. Kemudian ada altcoin, kemudian ada juga Ethereum, ada Litecoin, ada Dogecoin, ada Bitcoin Cash, dan juga ada Fiddlecoin. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jenis-jenis cryptocurrencies ini atau Bitcoin, jenis-jenis koin ini atau jenis-jenis uang virtual yang muncul ini bisa jadi kemunculannya itu karena turunan dari cryptocurrencies yang lainnya. Misalnya, saya ambil contoh ya, Bitcoin Cash ini adalah muncul ketika ada pro dan kontra antara pengguna Bitcoin. Kemudian muncul Bitcoin Cash. Kemudian ada juga Bitcoin yang dia ada cryptocurrencies yang dia itu muncul karena turunan dari yang lain, atau misalnya altcoin ini dirasa misalnya nilainya masih tidak terlalu tinggi gitu ya, akhirnya muncul
cryptocurrencies yang lain yang itu adalah turunan dari altcoin. Oke. Saya lanjutkan, di sini adalah jenis-jenisnya, tapi teman-teman juga harus mengetahui untuk pengertian-pengertiannya. Yang pertama adalah pengertian dari Bitcoin. Kita sudah tahu bahwa Bitcoin itu adalah cryptocurrencies yang tertua, cryptocurrencies yang pertama kali muncul. Jadi jenis cryptocurrencies yang muncul pada tahun 2009 oleh pihak bernama Satoshi Nakamoto yang tidak diketahui identitas jelasnya. Jadi pada dasarnya ya teman-teman ya, cryptocurrencies ini muncul pada tahun 2009, itu yang memunculkan atau yang meluncurkan itu adalah yang bernama Satoshi Nakamoto. Sampai sekarang tidak diketahui sebenarnya Satoshi Nakamoto itu adalah individu atau dia itu adalah kelompok atau organisasi atau mungkin negara dan lain sebagainya, itu tidak diketahui identitasnya. Sehingga meskipun sampai sekarang Bitcoin masih berkembang, tetapi untuk pencetusnya memang belum diketahui. Nah, sekarang sekitar 68% cryptocurrencies dari keseluruhan tadi ya, ada Bitcoin, ada altcoin, ada Ethereum, ada Litecoin, ada Dogecoin, Feathercoin, dan lain sebagainya. Ternyata 68% cryptocurrencies yang tersebar itu adalah jenis Bitcoin. Jadi kalau misalnya ada 100% gitu ya yang tersebar ya, 68%-nya itu adalah proporsi Bitcoin yang tersebar. Kemudian sisanya ada 32 ya, 32 cryptocurrencies yang tersebar itu mungkin bisa saja didominasi oleh altcoin atau Ethereum dan lain sebagainya. Tapi untuk dominasi yang paling banyak itu adalah cryptocurrencies dalam jenis Bitcoin. Oke, selanjutnya ada jenis altcoin. Jenis altcoin ini muncul pada tahun 2011. Jadi munculnya dia itu memang tidak sama ya dengan Bitcoin karena altcoin ini munculnya tahun 2011. Jadi tentunya ketika Bitcoin sudah berkembang, kemudian altcoin muncul atau jenis-jenis cryptocurrencies lainnya muncul. Altcoin ini menawarkan imbalan dan resiko yang lebih tinggi. Jadi memiliki banyak ruang bertumbuh dan memiliki peluang kegagalan yang tinggi. Jadi begini teman-teman, sama saja peraturannya atau sama saja dengan pemahamannya ketika kita itu berinvestasi misalnya pada saham atau berinvestasi pada emas dan lain sebagainya. Kalau kita mempelajari tentang manajemen investasi, ya, ada istilah yang namanya high risk, high return. Jadi, risiko yang tinggi, return-nya atau pengembaliannya, imbalannya itu juga akan tinggi. Ada beberapa pihak yang memang mengikuti konsep tersebut. Salah satunya adalah pihak-pihak investor yang biasanya memiliki umur yang rentang masih muda, misalnya seperti teman-teman semua ini. Karena mereka menganggap bahwa biasanya anak-anak muda atau investor-investor muda ini lebih berani mengambil resiko, lebih berani untuk melakukan investasi gitu. Karena mereka menganggap bahwa high risk high return. Ketika mereka berani berinvestasi pada aset-aset yang berisiko tinggi, mereka itu juga intinya percaya bahwa akan ada return yang tinggi juga. Nah, ini berkebalikan dengan biasanya investor-investor yang rentang usianya sudah di atas 45 tahun gitu ya, atau 50 tahun ke atas. Biasanya mereka memilih untuk melakukan investasi pada aset-aset yang memang tidak memiliki resiko yang tinggi atau tidak memiliki peluang kegagalan yang tinggi. Tapi mereka tetap mendapatkan yang namanya return yang aman. Jadi biasanya investor-investor yang berada pada usia lanjut seperti itu ya, misalnya mereka itu lebih memilih untuk berada pada comfort zone-nya mereka. Jadi mereka tetap melakukan investasi, uang mereka tetap bergerak, aset yang mereka miliki tetap bergerak dan juga tetap menghasilkan return tiap tahunnya atau setiap saat tetap menghasilkan pengembalian, tetapi dengan risiko yang lebih rendah dan mereka tetap mendapatkan return. Berbeda dengan kalangan-kalangan muda ya atau investor-investor muda, itu biasanya mereka lebih berani mengambil risiko.
Mereka lebih berani melakukan investasi pada aset-aset yang tentunya memiliki risiko yang tinggi, memiliki risiko kegagalan yang tinggi, tetapi ketika mereka berani mengambil risiko tersebut, misalnya, kemudian mereka berhasil, nah itu return yang akan mereka dapatkan juga tinggi. Jadi high risk, high return. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin ini bisa teman-teman pahami juga karena biasanya di manajemen investasi itu ada beberapa hal yang terkait dengan perilaku investasi dari rentang usia, gitu ya. Ada beberapa penelitian juga yang menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Oke, selanjutnya ada Ethereum. Ethereum ini adalah jaringan blockchain yang memiliki mata uang bernama Ether. Teknologi Ethereum ini dapat digunakan untuk menyusun, mendesentralisasikan, mengamankan, dan juga memperdagangkan segala hal. Jadi, ini adalah jaringan blockchain ya, teman-teman. Tapi dia punya mata uang digital yang namanya Ether. Nah, teknologi Ether ini dapat digunakan untuk menyusun, mendesentralisasikan, mengamankan, dan juga memperdagangkan segala hal. Gitu ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya di dunia cryptocurrencies dan juga blockchain itu kan ada banyak hal yang bisa dijual gitu ya. Kalau kita berkaca pada fenomena yang baru-baru ini muncul terkait dengan cryptocurrencies, blockchain, dan juga NFT. NFT itu non fungible token ya. Misalnya teman-teman ingat Gozali itu yang kalau tidak salah dari Udinus Semarang ya kalau tidak salah. Dia kan juga melakukan penjualan NFT pada OpenSea. Nah, itu juga bisa memperdagangkan segala hal. Jadi pada jenis-jenis cryptocurrency dan juga blockchain ini bisa mendagangkan segala hal. Misalnya aset-aset teman-teman, misalnya kalau dulu pelukis itu hanya bisa menjual lukisannya secara offline gitu ya, misalnya menjual di pameran atau menjual di tempat. Tapi kalau sekarang misalnya mereka bisa memperjualbelikan aset-aset lukisan yang mereka miliki di jenis pada blockchain misalnya dijadikan sebagai NFT misalnya, nah itu juga akan bisa mendapatkan banyak pendapatan. Jadi bisa pangsa pasarnya bisa lebih luas. Kemudian ada Litecoin, yaitu jenis cryptocurrencies yang hadir pada 2011. Jadi memang kehadirannya Litecoin ini hampir bersamaan dengan altcoin sebagai mata uang digital peer-to-peer yang menghasilkan blok baru yang membentuk blockchain dengan kecepatan lebih cepat. Jadi Litecoin ini sama juga, dia adalah uang virtual, tapi dia itu bisa digunakan untuk peer-to-peer. Jadi bisa digunakan secara transaksi satu ke transaksi lain. Sudah saya sampaikan tadi, misalnya saya contohkan, misalnya Mbak Winda dan juga Regina akan melakukan transaksi gitu ya, transaksi peer-to-peer, transaksi Litecoin misalnya, transaksi kemudian mata uangnya itu ada Litecoin, itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi langsung pembayaran tanpa ada pihak ketiga. Melalui apa? Melalui sistem blockchain yang baru dengan kecepatan yang lebih cepat karena tidak ada yang namanya pihak ketiga. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita bertransaksi di perbankan gitu ya, kita bertransaksi misalnya proses pembayaran gaji dan lain sebagainya. Kalau misalnya proses pembayaran gaji itu besar, ya, tentunya kan kita tidak bisa langsung membayarkannya secara langsung. Pasti akan ada proses yang namanya clearing dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya untuk transfernya juga tidak bisa real time. Tapi kalau misalnya menggunakan mata uang digital, menggunakan cryptocurrencies melalui blockchain, ini bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang konvensional. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait jenis-jenis cryptocurrencies, mungkin teman-teman ingin bertanya terkait dengan fenomena-fenomena cryptocurrencies dan lain sebagainya. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya, teman-teman bebas bisa langsung open mikrofon atau bisa menuliskan pertanyaannya pada chat box. Nah, selanjutnya, kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai beberapa jenis cryptocurrencies ya, teman-teman ada 4. Nah, di sini juga masih ada beberapa jenis cryptocurrencies yang tentunya dia itu menyemarakkan perkembangan cryptocurrencies dan juga blockchain yang ada di dunia.
Salah satunya adalah Dogecoin. Dogecoin ini adalah turunan dari Litecoin ya, teman-teman. Kalau kita tahu tadi Litecoin itu adalah jenis cryptocurrencies yang dia itu sebagai mata uang digital atau peer to peer yang menghasilkan blok baru ya. Kemudian dari Litecoin ini hadir yang namanya Dogecoin atau turunan gitu. Kalau turunan itu kan jenisnya itu dari induk yang sama gitu ya, yang muncul pada Desember 2011. Tentunya dia munculnya akan lebih lama dibandingkan dengan induknya. Nah, nilai kripto ini dia itu tergolong lebih rendah sehingga sebagian besar penggunaannya itu memanfaatkan untuk transaksi kecil, donasi dan juga pembagian. Karena ada beberapa jenis cryptocurrencies gitu ya, jenis cryptocurrencies yang memang nilainya tinggi, salah satunya Bitcoin. Nah, tapi kalau misalnya Dogecoin ini dia itu terkenal bahwa nilainya dia itu lebih rendah sehingga banyak pemiliknya yang menggunakan Dogecoin ini untuk transaksi kecil, untuk donasi. Sehingga saya pernah membaca beberapa hal gitu ya terkait dengan Dogecoin ini, bahwa penggunanya itu terkenal sering menggunakan Dogecoin ini untuk donasi-donasi. Kemudian, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari siapa? Dari Indon ya. Oke, saya akan jawab setelah membahas ini ya, Indon ya. Jadi silahkan teman-teman juga yang ingin bertanya, saya akan jawab sekalian gitu ya. Oke, selanjutnya ada Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash ini adalah jenis cryptocurrencies yang diluncurkan pada Agustus tahun 2017 dan sudah menjadi cryptocurrencies terbaik. Jenis ini muncul karena terdapat pro dan kontra aturan Bitcoin. Jadi kalau saya baca beberapa news atau beberapa berita terkait dengan Bitcoin dan juga Bitcoin Cash, nah itu terdapat beberapa pro kontra. Misalnya kita tahu bahwa karena cryptocurrencies ini adalah jenis dari fintech ya, kita tahu bahwa fintech itu juga adalah sektor bisnis yang baru ya, dia itu adalah layanan keuangan yang dipadu-padankan atau digabungkan dengan teknologi secara terdigitalisasi begitu. Kemudian Bitcoin ini juga terkena imbasnya tentunya. Cryptocurrency dan juga blockchain ini adalah suatu hal yang baru ya, jenis fintech yang baru juga, yang dia itu menimbulkan pro dan kontra. Kalau segala sesuatu yang baru itu tentunya pro dan kontranya itu biasanya terletak pada regulasi atau peraturan. Karena kita tahu bahwa peraturan itu bisa mempengaruhi perkembangan suatu bisnis, maka karena mungkin Bitcoin ini memiliki peraturan yang lebih rumit begitu ya, sedangkan setiap negara itu tentu ada peraturan terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Salah satunya misalnya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu cryptocurrencies itu tidak sah dijadikan sebagai mata uang pembayaran ya, tapi dia bisa digunakan. Tapi kita bisa melakukan investasi pada cryptocurrencies dan itu dijamin oleh Bapepti. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau membeli boba gitu ya, atau mau nonton gitu, itu nggak mungkin teman-teman menggunakan cryptocurrencies atau Bitcoin untuk pembayarannya, alat pembayarannya begitu. Kemudian ada Filecoin. Nah, ini adalah jenis cryptocurrencies yang bersifat open source ya. Sehingga semua pihak itu dapat melihat, dapat menggunakan, memodifikasi dan juga mengembangkan karena software tersebut memiliki kode program yang terbuka. Teman-teman kan sudah belajar ya mengenai software, mengenai pemrograman. Kalau misalnya ada software yang dia itu kode programnya terbuka, tentu kan tidak software tersebut tidak akan terbatas oleh siapapun. Jadi semua orang itu bisa mengaksesnya gitu ya, semua orang bisa melihat dan juga memanfaatkan terkait dengan informasi-informasi. Begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Oh iya, ada Silvika juga sudah bertanya. Berarti setiap jenis cryptocurrency transaksinya beda-beda. Iya, jadi pada dasarnya cryptocurrencies itu bukan kegunaannya ya, sistem transaksinya itu
biasanya pada satu sistem, misalnya pada blockchain gitu ya, hanya misalnya penggunanya ini ingin menggunakannya sebagai apa gitu ya. Tapi kalau misalnya cryptocurrency itu kan mata uang digital ya, jadi bisa digunakan untuk misalnya melakukan pembayaran dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di Indonesia, Silvika, untuk cryptocurrency ini belum sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Tapi kalau misalnya Silvika ingin melakukan investasi cryptocurrency itu bisa. Itu dijamin oleh Bapepti. Gitu. Karena kalau misalnya kita itu ingin melakukan transaksi, kemudian alat pembayaran kita itu cryptocurrencies atau Bitcoin misalnya, kita ingin membeli rumah, kemudian kita membayarnya menggunakan Bitcoin. Nah, itu kan tidak sesuai dengan undang-undang terkait dengan pembayaran alat pembayaran yang sah ya. Misalnya, kalau tidak salah ini Undang-Undang nomor 11 ya, nomor 11 tahun 2000, nomor 7 tahun 2011 atau nomor berapa saya agak lupa. Itu terkait dengan alat pembayaran yang sah. Kalau alat pembayaran yang sah kan sekarang menggunakan rupiah ya, teman-teman ya. Mohon koreksinya kalau misalkan saya salah terkait dengan undang-undang tadi, terkait dengan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, saya juga agak lupa terkait dengan pembayaran alat pembayaran yang sah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita membahas mengenai jenis-jenis cryptocurrencies, ini sebenarnya tambahan dari saya ya teman-teman ya. Kenapa saya memberikan tambahan ini? Karena pada dasarnya ini relate gitu ya. Ini salah satu jenis cryptocurrencies juga gitu. Ini adalah aset virtual yang berkembang juga dari cryptocurrencies. Apa namanya? Namanya adalah NFT, non-fungible token gitu. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu mungkin teman-teman yang memperhatikan terkait dengan perkembangan cryptocurrencies gitu ya, Gozali itu yang dia menjual foto-fotonya dia di OpenSea ya kalau tidak salah, menjualnya dalam bentuk NFT atau non-fungible token. Ini adalah aset yang berkembang dari cryptocurrencies. Jadi dia berbeda dengan cryptocurrencies, tapi dia adalah aset virtual juga yang berkembang dari cryptocurrencies. Dia itu bentuknya seperti apa? Jadi aset yang merepresentasikan suatu barang berharga yang nilainya tidak tergantikan. Karena biasanya yang namanya aja token gitu ya. Kalau teman-teman tahu bahwa biasanya token itu kan token satu dengan token yang lain kan tentu memiliki kode-kode yang berbeda-beda dan tidak tergantikan. Kemudian blockchain memiliki peranan penting dalam NFT ini karena semua transaksi, informasi pemilik, kemudian harga, kemudian informasi kepemilikan, kemudian misalnya hal-hal yang berkaitan dengan NFT ini itu akan terekam dalam blockchain atau dalam jaringan blockchain. Nah, di sini ada ilustrasi ya teman-teman, ada ilustrasi terkait dengan fungibility. Nah, di sini misalnya botol ini harganya itu adalah 10.000 gitu ya. Kemudian botol yang ini juga harganya 10.000. Berarti dia sepadan gitu. Kemudian yang di sini misalnya ini juga dia disebut sebagai fungible. Fungible itu kan sepadan ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini $1 gitu ya, $10 gitu. Kemudian ini tapi ada $2 nih misalnya. Ini $10, kemudian ada $5, $5. Berarti kan dia sepadan. $5 tambah $5 kan $10 juga. Nah, tapi aset-aset ini itu tidak bisa sepadan ketika dia itu bentuknya NFT. Itu adalah non-fungible token. Jadi ada karakteristik tertentu, misalnya kalau kemarin kalau kita melihat fenomena NFT yang Gozali lakukan itu kan dia melakukan selfie gitu ya, selfie misalnya setiap tahun perkembangan mukanya dari tahun ke tahun itu kan pasti mungkin ada beberapa orang yang mukanya kan berbeda gitu ya dari tahun ke tahun ya. Kemudian misalnya setiap fotonya itu kan tentu akan ada kode-kode tertentu ya. Kalau misalkan dia jualnya itu di OpenSea, dia menjualnya dalam bentuk NFT itu kan ada kode-kode tertentu yang tentunya satu foto dengan foto yang lainnya itu tidak akan ternilai harganya atau tergantikan karena memang ada perbedaan, ada karakteristik tertentu.
Silahkan kalau ada yang bertanya, saya coba jawab pertanyaan dari Kadia ya. Apakah mata uang di Indonesia suatu hari nanti dapat tergantikan oleh kripto? Karena waktu ada ingin merubah mata uang konvensional menjadi mata uang digital seperti kripto. Pimba itu apa, Fadia? Pimba itu kayak ini loh, Bu. Penulisan yang tingkat fakultas. Kayak apa ya? Lomba gitu ya? Iya. Bukan? Ya, nantinya diarahkan ke PIMNAS. Cuma ini tingkat fakultas dulu. Terkait dengan hal itu nanti saya akan bahas lebih komprehensif ya, sekalian dengan pertanyaan dari Indon kalau tidak salah, apakah kripto itu akan mempengaruhi inflasi atau tidak gitu ya, karena ini kan pembahasannya lebih detail, nanti saya akan jelaskan di akhir ya untuk pertanyaannya ya. Silahkan, tapi saya membuka pertanyaan, jadi silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung dikirim aja ke chat box. Kalau misalnya tidak ingin open microphone, tidak apa-apa, silahkan dikirimkan catatannya, saya pesan pertanyaannya di chat box. Kemudian saya ingin mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk absen ya, absen sini sudah saya share untuk ilmunya, silahkan absen sesuai dengan kelas masing-masing, tadi sudah saya buatkan sesuai dengan kelas masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita bahas terkait dengan NFT atau fungible token ini, jadi misalnya ya teman-teman itu punya karya lukisan atau mungkin teman-teman mau menjual selfie gitu, setiap tahun, setiap bulan kan, misalnya bulan setiap tahun fotonya itu, perubahan fotonya itu dijual ya di OpenSea. Kemudian setiap fotonya itu kan tentu berbeda, tentu akan ada kode fungible token yang berbeda dengan satu dengan yang lain, yang tentunya itu menjadi hal yang menarik juga, karena dia itu tidak harganya itu tidak nilainya itu tidak tergantikan dengan nilai. Misalnya kalau tadi saya jelaskan bahwa misalnya botol satu dan botol yang lain, karena dia nilainya sama, jadi bisa tergantikan standar. Tapi kalau misalnya fotonya botol itu dari tahun 2011 dan dari 2012 itu nilainya tidak akan sama ya, karena memang dia ada yang merepresentasikan suatu barang yang tidak tergantikan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita tadi sudah banyak sekali membahas mengenai cryptocurrency ya. Sebenarnya apa sih cryptocurrency itu? Kalau cryptocurrency itu sederhananya adalah mata uang virtual. Dia itu adalah mata uang digital yang dia itu memang tidak berbentuk konkret seperti misalnya mata uang rupiah ya, atau misalnya nanti misalnya kita bertransaksi kemudian kita ingin membayarkan bisa dengan langsung ya, ada juga sekarang pakai bisnis dan sebagainya, itu biasanya mata-mata uang bergerak OP dan sebagainya itu kan tidak berbentuk, tidak ada bentuknya, misalnya koin atau misalnya barang dan sebagainya. Nah, kemudian sini adalah kemunculan blockchain dan juga cryptocurrency. Kemunculan blockchain dan cryptocurrency itu tantangannya yaitu Bitcoin bertepatan dengan terjadinya krisis industri keuangan global pada tahun 2008. Jadi teman-teman, pertama kali munculnya Bitcoin itu karena ada yang namanya krisis keuangan. Jadi kalau teman-teman baca beberapa berita atau teman-teman sempat baca skripsi anak keuangan ya, atau skripsi anak-anak keuangan, biasanya kalau misalnya mereka membahas beberapa hal itu biasanya dikaitkan dengan krisis pada tahun 2008. Itu adalah krisis keuangan yang tidak memiliki efek pada semua aspek kehidupan, misalnya ekonomi, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan manusia. Karena kita tahu bahwa biasanya krisis pasti akan berdampak pada semua hal-hal yang masuk ekonomi, masuk dengan kesenjangan, termasuk dengan kesejahteraan manusia juga. Nah, di sini Bitcoin itu muncul bertepatan ketika terjadi krisis industri ya.
ketika terjadi krisis di tahun 2008. Nah, krisis itu terjadi karena memang ada beberapa hal yang berulang kan ya teman-teman. Ini kan awalnya krisis ekonomi ini kan ada yang namanya swing voltage ya. Mungkin teman-teman sudah mempelajari terkait dengan apa sih sebenarnya masalah atau gangguan yang menjadi akar dari krisis keuangan gitu ya, krisis keuangan tahun 2008. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa menemukan kata kunci yaitu swing voltage ya. Itu adalah semacam pinjaman. Jadi awalnya itu yang terjadi di Amerika. Kita bicara mengenai munculnya cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu muncul karena pada tahun 2008 pada tahun dengan terjadi krisis keuangan. Nah, saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman ya. Ini bisa jadi informasi berharga untuk teman-teman bagi baru-baru mengetahui sebenarnya krisis keuangan tahun 2008 itu asal-muasalnya kenapa? Asal-muasalnya adalah anak-anak namanya supreme voltage. Supreme voltage loan itu adalah semacam pinjaman gitu ya. Pinjaman terkait itu kejadian di Amerika. Awalnya terjadinya di Amerika. Jadi biasanya kalau di Amerika kan konsumen atau masyarakatnya itu diberikan semacam layanan kredit. Kalau misalnya melakukan kredit itu ya harus ada proses evaluasinya, harus ada proses misalnya teman-teman harus ketahui dulu apakah layak atau tidak untuk mendapatkan semacam pinjaman gitu. Nah kalau supreme voltage ini terjadi awalnya ketika voltage kan kredit perumahan. Jadi kredit perumahan yang awalnya itu diberikan oleh pemerintah Amerika. Jadi mereka memberikan perumahan pada masyarakat, tapi lebih singkatnya pemerintah Amerika Serikat memberikan kredit perumahan kepada masyarakatnya, kemudian masyarakatnya tidak serasa bayar lebih singkatnya seperti itu. Akhirnya terjadi yang namanya krisis besar-besaran karena jumlah kredit yang diberikan ya banyak. Nah, kenapa mereka sampai tidak bisa bayar? Karena memang layakan kreditnya itu tidak benar-benar sehingga ya akhirnya terjadilah krisis keuangan. Karena kalau kita tahu misalnya ya kita ingin meminjam, kita adalah usaha UMKM, kita ingin meminjam dari perbankan, ya kan usaha kita itu kan dievaluasi dahulu oleh perbankan tersebut. Apakah perusahaan ini dia itu akan mampu membayar yang bisa cicilan dan lain sebagainya. Bagaimana prospek dia ke depannya? Jadi perbankan itu akan benar-benar memastikan bahwa perusahaan tersebut itu bisa membayar kreditnya. Supaya apa ya? Supaya nanti dia tidak akan kredit macet. Kalau misalnya kredit macet itu kan juga akan mempengaruhi yang namanya ketersediaan dan juga dalam perbankan tersebut. Sebenarnya ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Nah, akhirnya banyak sekali masyarakat yang dia itu tidak percaya ya, tapi distrust dengan yang namanya lembaga perbankan karena itu tadi risikonya tinggi gitu ya. Kemudian mereka masih tetap memberikan yang namanya kredit itu pada masyarakat. Kemudian terjadi yang namanya krisis. Nah, akhirnya di sini berbondong-bondonglah orang-orang atau sekelompok orang yang menamakan dirinya itu adalah Satoshi Nakamoto. Jadi kalau sudah saya bahas di awal tadi bahwa Satoshi Nakamoto ini masih anonim, masih belum diketahui bahwa dia ini sebenarnya orang atau kelompok atau negara. Nah, tapi di sini dia itu akhirnya menamakan diri sebagai Satoshi Nakamoto yang mempublikasikan sebuah paper yang berjudul Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah,
paper tersebut memberikan deskripsi singkat mengenai protokol untuk melakukan transfer mata uang elektronik, mata uang virtual secara langsung atau peer-to-peer dengan menggunakan cryptocurrency yang disebut sebagai Bitcoin. Kalau kita tahu bahwa kita membandingkan isi paper dari Satoshi Nakamoto ini, itu kan dia menjelaskan protokol, menjelaskan prosedur melakukan transfer mata uang elektronik peer-to-peer secara langsung dengan menggunakan cryptocurrency Bitcoin. Kita bandingkan dengan misalnya ada orang yang akan melakukan transfer kepada orang lain juga. Nah, yaitu kan tentunya akan melibatkan yang namanya pihak ketiga. Tentunya akan melibatkan yang namanya pihak perantara atau perbankan. Karena adanya distrust orang-orang dengan perbankan ini, akhirnya mereka itu memunculkan yang namanya transfer mata uang digital secara peer-to-peer atau tidak melibatkan pihak perantara atau perbankan dengan menggunakan uang elektronik juga, yang disebut sebagai Bitcoin. Jadi memang awalnya ada distrust. Awalnya memang ada krisis terlebih dahulu, kemudian ada distrust dari masyarakat, akhirnya ada sekelompok orang atau intinya ada kelompok yang menamakan diri sebagai Satoshi Nakamoto yang dia itu mencetuskan suatu protokol atau prosedur terkait dengan bagaimana transfer uang elektronik secara langsung peer-to-peer dengan menggunakan cryptocurrencies tanpa melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan karena mereka memang distrust dengan lembaga keuangan gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah blockchain ya teman-teman. Pengertian dari blockchain. Kalau tadi kita membahas tentang cryptocurrencies ya, kita banyak sekali membahas terkait dengan cryptocurrencies. Sekarang kita akan membahas mengenai blockchain ya teman-teman. Kalau blockchain ini, kalau di sini saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan blockchain dan cryptocurrencies. Jadi dua-duanya ini merupakan teknologi yang sangat disruptif. Oke. Sampai di sini mungkin saya ingin karena teman-teman dari tadi sudah banyak tanya kepada saya ya, jadi sekarang saya nanti yang tanya kepada teman-teman. Mungkin teman-teman yang mempelajari terkait dengan teknologi, terkait dengan financial teknologi, ataupun terkait dengan hal-hal yang jenisnya itu inovasi, pasti teman-teman itu akan familiar sekali dengan kata-kata disruptif. Oke, saya mungkin akan bertanya pada siapa ya? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disruptif gitu? Mbak siapa ya di sini ya? Ada berapa orang yang sudah hadir? 33. Mbak, oke. Oh, Mbak Vanessa. Mbak Vanessa, apakah masih hadir di kelas, Mbak Vanessa? Iya, Ibu. Iya. Mbak Vanessa mungkin beberapa kali atau sudah sangat sering mendengar yang namanya disruptif gitu ya. Menurut Mbak Vanessa, sepemahaman Mbak Vanessa, secara singkatnya, disruptif itu apa? Disruptif itu perubahan, Ibu. Perubahan? Perubahan apa? Perubahan yang menyebabkan biasanya terjadi Perubahan pada apa? Teknologi? industri, Bu. Suatu Pada industri. industri, oke. Iya. Kemudian ada lagi? Biasanya kalau disruptif itu biasanya industri itu harus bisa beradaptasi, Bu. Dan bisa mengubah cara mereka dalam mengoperasikan industri tersebut. Oke. Terima kasih Mbak Vanessa atas jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya lagi juga ya. Kalau satu kan kurang ya. Oke, saya tanya siapa ya? Sebentar.
Adila sudah hadir di kelas. Halo Adila. Adila sudah hadir. Oke. Oh, mic-nya rusak. Oke. Silahkan. Mungkin menurut Adila, apa yang dimaksud dengan disruptif? Silahkan bisa dikirimkan jawabannya di chat box ya. Saya tanya yang lain kalau gitu. Saya tanya Zidan coba. Zidan hadir di kelas. Halo, Zidan. Oke, tidak ada. Farel? Farel hadir di kelas? Iya, Bu, hadir, Bu. Iya. Kalau menurut Farel, disruptif itu apa? Singkat saja, misalnya disruptif itu adalah gitu aja coba. Kalau tadi Mbak Vanessa sudah menjelaskan detailnya gitu ya. Disruptif. Destruktif, menurut saya kayak mengarah ke sesuatu yang negatif gitu sih, Bu. Oke, mengarah sesuatu yang negatif. Kenapa negatif? Disruptif itu apa sih sebenarnya? Disruptif. Dari ini kan, dari kata destruksi itu kan. Artinya kalau di bahasa Indonesia apa? Ya ini, Bu, kalau saya tangkapnya kayak konotasinya negatif gitu, Bu, kayak Negatif gitu ya. atau menghancurkan gitu, iya. Oke. Kemudian apa dia pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi misalnya? Kalau destruktif ke pengembangan teknologi pastinya bakal menghambat inovasi atau perkembangannya sih, Bu. Karena kan sifatnya merusak. Ya, Kalau oke. namanya gitu sih, Bu. Baik. Maaf, Bu. Nah, itu tadi merusak. Oke. Makasih ya, Farel ya. Terus yang sudah menjawab juga terima kasih. Jadi kenapa saya bertanya seperti ini teman-teman? Karena pada dasarnya kemunculan teknologi atau kemunculan inovasi-inovasi baru itu sifatnya biasanya disruptif, ya. Kenapa disruptif? Kalau kita mengartikan disruptif itu kan dia itu mengganggu, gitu ya, mengganggu. Kemudian dia itu sifatnya merusak, gitu ya. Kalau saya mengadopsi jawaban dari Adila bahwa disruptif itu menciptakan pasar baru. Iya, betul. Jadi disruptif itu menciptakan pasar baru. Kenapa menciptakan pasar baru? Karena ibaratnya begini ya teman-teman ya. Saya coba analogikan bahwa misalnya pertama kali muncul, kita tahu bahwa saya ambil contohnya yang lebih mudahnya adalah fintech terlebih dahulu ya. Fintech. Fintech itu adalah financial technology. Jadi layanan keuangan yang terdigitalisasi. Kalau dulu kita itu ingin melakukan transfer gitu ya, kita itu harus eh, misalnya harus datang ke bank tersebut. Atau kalau misalnya kita itu ingin meminjam uang ya, kita tuh harus datang ke bank tersebut. Misalnya rumah kita jauh gitu ya, di pedesaan. Biasanya perbankan itu kan akan buka di pusat kota gitu ya. Berarti kita dari pedesaan harus ke kota. Nah, tapi karena adanya financial technology, perusahaan-perusahaan financial technology, jenisnya yang dia itu fintech payment, fintech lending, kemudian akhirnya bermunculan. Jadi orang-orang yang mereka itu ingin meminjam uang gitu ya misalnya, atau mereka ingin melakukan pembayaran, kalau minjam uang itu biasanya melalui fintech lending ya, peminjaman
Kalau misalnya melalui pembayaran ada fintech payment gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pembayaran tidak harus melalui perbankan saja, tapi kita bisa melalui GoPay, kita bisa melalui OVO, bisa melalui ShopeePay dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita meminjam uang, kita tidak harus meminjam itu melalui perbankan saja, tapi kita bisa meminjam uang melalui fintech ya, fintech yang memang melayani peminjaman. Tentunya meminjam pada fintech yang sudah diawasi OJK dan lain sebagainya yang kredibel ya teman-teman ya. Jadi yang awalnya semuanya itu serba konvensional, kemudian ada perusahaan-perusahaan fintech yang muncul ya, yang dia itu memberikan pelayanan peminjaman lebih mudah gitu. Tidak harus datang langsung ke perbankannya, tidak harus memberikan banyak dokumen rumit, tidak harus mengisi banyak hal-hal gitu ya, tidak harus mengisi banyak persyaratan dan lain sebagainya. Kemudian kita misalnya, saya juga kurang tahu bagaimana pinjam di fintech gitu ya, misalnya butuh KTP atau apa, misalnya seperti itu. Berarti kan kita harus mengupload KTP saja atau mengirimkan berkas-berkas yang mereka minta secara online. Nah, sifatnya dia ini adalah mengganggu gitu, mengganggu adanya bisnis-bisnis yang awalnya itu sudah settle sebelumnya. Misalnya perbankan, misalnya orang-orang kalau mau pinjam uang ya harus datang langsung gitu. Kemudian ada jenis bisnis baru yang misalnya kita kalau mau pinjam uang itu nggak usah datang langsung, uang bisa langsung ditransfer ke ATM kita gitu, ke rekening kita. Terus kita tidak harus mengisi banyak dokumen, tidak harus melengkapi banyak dokumen. Nah akhirnya ya teman-teman, jenis bisnis ini itu muncul, banyak digemari dan akhirnya mengganggu bisnis yang sudah settle awalnya. Karena bisnis baru ini mengadopsi kemajuan teknologi, kecanggihan teknologi. Nah, akhirnya dia itu mengganggu, merusak. Ya. Merusaknya ini bukan berarti merusak dalam hal negatif gitu ya. Maksudnya langsung menjadikan perbankan ini tidak diminati, menjadikan perbankan ini sebagai peminat. Memang mungkin ada penurunan dari nasabah-nasabah perbankan karena mungkin ada beberapa nasabah yang beralih pada fintech, di mana fintech lebih mudah dalam proses pembayaran, proses peminjaman dan sebagainya. Nah, tapi di sini dia tetap sifatnya itu adalah mengganggu dan juga merusak jenis bisnis yang sudah ada, sistemnya yang sudah ada. Dan dia muncul dengan segala kelebihan dan kemudahannya, sehingga banyak sekali nasabah-nasabah yang tergiur untuk menjadi nasabahnya, gitu ya, tergiur untuk menggunakan layanannya dan juga misalnya meminjam dana pada fintech tersebut. Nah, akhirnya mereka ini membentuk yang namanya pasar baru, seperti yang disampaikan Adila tadi. Jadi membentuk yang namanya pasar baru, gitu ya, pasar baru. Jadi bermunculanlah fintech-fintech yang lainnya. Karena kan kita tahu kalau fintech payment tuh nggak cuma GoPay aja, gitu. Tapi ada OVO, ada ShopeePay dan lain sebagainya. Kemudian kalau fintech lending itu nggak hanya Kredivo dan lain sebagainya, tapi ada juga fintech-fintech lending yang berkembang di Indonesia, gitu. Nah, akhirnya dia itu yang awalnya bersifat merusak gitu ya, yang awalnya baru, kemudian dia itu muncul, terus ada banyak pihak yang berminat pada fintech tersebut, terus akhirnya mereka membentuk pasar baru. Pasar baru ini ketika bisnis perbankan ya atau sektor perbankan ini tidak berhati-hati pada perkembangan fintech ini, nah itu juga akan menjadi hal yang sifatnya negatif gitu ya. Sebagai bisnis gitu ya, kita juga harus ibaratnya mengetahui kondisi yang ada. Faktor-faktor eksternal yang ada juga harus kita pelajari. Misalnya sekarang bisnis yang berkembang, bisnis yang banyak diminati, atau hal-hal yang berkaitan dengan ekspektasi konsumen itu misalnya semuanya yang sifatnya mudah, semuanya yang sifatnya praktis. Berarti kita juga harus bisa memenuhi ekspektasi dari konsumen itu. Kalau misalnya ada perusahaan fintech yang sudah sangat berkembang, sedangkan kita adalah perusahaan perbankan yang masih konvensional, kalau kita masih kekeh gitu ya, kita masih tetap mempertahankan unit bisnis kita dengan secara konvensional, ya berarti kita akan sedikit demi sedikit tergeser dengan fintech. Bagaimana caranya supaya kita itu ibaratnya bisa tetap bertahan gitu ya di dunia bisnis yang saat ini yang berkembang pesat.
di tengah kemajuan teknologi dan juga komunikasi dan juga informasi dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya itu adalah bisnis perbankan, ya berarti kita harus melakukan yang namanya kolaborasi, kerjasama, integrasi dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, di pertemuan ke-6 mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak hadir. Jadi pada dasarnya perbankan itu harus melihat bahwa fintech ini tidak sebagai ancaman ya, tapi kita harus bisa melihatnya sebagai kolaborator juga. Karena ketika kita melihatnya sebagai ancaman, maka mungkin kita akan sulit untuk bisa melihat bahwa kemunculan fintech ini justru biasanya bisa memberikan dampak positif ketika kita bisa berkolaborasi. Ketika kita berkolaborasi, tentu kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya masing-masing perusahaan yang ibaratnya bisa kita manfaatkan. Dibandingkan dengan misalnya kita bersaing, dibandingkan misalnya kita tetap kekeh dengan jenis bisnis kita, tetap konvensional, kemudian banyak nasabah yang beralih pada fintech. Gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kaitannya dengan blockchain dan juga cryptocurrencies. Blockchain dan cryptocurrencies ini kan jenis fintech yang beroperasi ya di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Nah, karena fintech itu sifatnya dia disruptif juga, nah pastinya blockchain dan juga cryptocurrency ini sifatnya juga disruptif gitu ya. Nah, menurut Tapscott dan juga Tapscott 2016 itu menggambarkan bahwa blockchain merupakan teknologi revolusioner pada abad ke-21 ini. Jadi menurut Swan, blockchain itu berpotensi untuk merubah berbagai kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, pemerintah, hukum, dan budaya. Kalau kita mempelajari cryptocurrency secara sederhananya dia itu adalah uang virtual, tapi kalau blockchain ini secara sederhananya dia itu adalah database ya. Database yang dia itu menyimpan catatan nilai dan juga transaksi, segala histori. Jadi hampir semua kegiatan itu bisa direkam di blockchain. Sebagian besar transaksi saat ini antara orang-orang memerlukan perantara untuk memberikan kepercayaan, keamanan, dan juga memfasilitasi transaksi, misal bank, lembaga keuangan. Kemudian teknologi blockchain itu menghilangkan kebutuhan antara perantara, memungkinkan orang untuk bertransaksi secara langsung satu sama lain. Nah, begini teman-teman. Kalau kita masih menggunakan layanan keuangan gitu ya, secara konvensional, gitu. Misalnya kita menggunakan layanan perbankan yang masih konvensional. Kemudian kita memanfaatkan layanan-layanan tersebut untuk kegiatan kita sehari-hari, misalnya transfer dan lain sebagainya. Sekarang kalau misalnya kita mau transfer, kita harus datang dulu ke ATM, misalnya. Tapi kita tidak memiliki, misalnya tidak memiliki m-banking dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kecepatan kita untuk bertransaksi. Dan sekarang, teman-teman, karena ada teknologi blockchain ini, ya, teknologi blockchain atau database ini yang bisa digunakan untuk transaksi uang virtual, dia itu menghilangkan kebutuhan akan perantara atau pihak ketiga. Jadi kalau misalnya kita itu transfer sekarang, itu kan masih ada pihak perantara ya, teman-teman. Meskipun kita menggunakan fintech, kan masih ada pihak perantaranya ya. Misalnya, transaksi melalui GoPay dan lain sebagainya, kan masih ada pihak perantaranya. GoPay dari perusahaan apa misalnya, kita tidak bisa langsung misalnya melakukan transaksi peer to peer atau client to client atau jaringan ke jaringan secara langsung, itu kan kita tidak bisa. Kita tetap harus melewati yang namanya kebutuhan perantara. Jadi pihak perantara yang menengahi transaksi kita, meskipun pada dasarnya pihak perantara tersebut itu tidak memiliki yang namanya kepentingan untuk transaksi kita. Misalnya kita ingin transaksi untuk proses pembayaran, misalnya proses pembelian, proses misalnya kita mau beli sepatu dan lain sebagainya. Kita membelinya melalui Shopee ya. Pasti kan ada perantaranya. Misalnya kita menggunakan, apakah pembayarannya mau menggunakan perbankan apa gitu ya, misalnya menggunakan BCA atau Mandiri. Nah kan berarti perbankan ini menjadi pihak perantara yang dia itu akan mengetahui histori transaksi kita, yang dia itu akan mengetahui kepentingan kita itu untuk apa, jumlah uang yang kita transfer dan sebagainya. Padahal ya perbankan ini sebenarnya tidak memiliki kepentingan untuk transaksi yang kita lakukan. Kita kan niatnya ingin beli sepatu gitu ya, kemudian
ya udah kita melakukan pembayaran. Tapi karena dana yang kita miliki itu tersimpan pada perbankan tersebut, akhirnya ya perbankan tersebut menjadi lembaga perantara atau pihak ketiga yang tentunya dia itu menjadi pihak-pihak yang akan mengetahui historis transaksi kita dan detail transaksi yang kita lakukan. Nah, kemudian muncullah teknologi blockchain ini yang menghilangkan kebutuhan antara perantara. Jadi kita bisa melakukan transaksi peer-to-peer atau client-to-client, jaringan ke jaringan secara langsung tanpa ada pihak perantara melalui blockchain, database blockchain ini. Jadi dia sifatnya memang menghilangkan pihak perantara. Kalau cryptocurrencies itu dia sifatnya virtual, ya, mata uang virtual, jadi kita tidak perlu punya mata uang fisik, misalnya rupiah kan dalam bentuk fisik ya teman-teman. Kalau misalnya ada cryptocurrencies itu mata uang virtual, ya berarti bisa digunakan secara virtual untuk kepentingan tertentu. Tapi karena di Indonesia ini memang belum dilegalkan untuk penggunaan cryptocurrency sebagai alat bayaran yang sah, ya berarti kita harus mengikuti peraturan negara. Kalau misalnya teman-teman ingin investasi itu juga bisa, itu sudah dijamin oleh Bapepti. Jadi teman-teman bisa melakukan investasi cryptocurrencies, tapi kalau untuk alat bayaran yang sah belum bisa. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah membahas tentang kemunculan blockchain dan juga kemunculan cryptocurrencies, kemudian sebenarnya cryptocurrency itu seperti apa, blockchain itu seperti apa, pengertian sederhananya seperti apa keduanya. Nah, di sini ada pembahasan mengenai konsep blockchain ya teman-teman. Kalau mengutip pada Lanciti dan juga Lahani tahun 2017, konsep blockchain itu memiliki 4 kunci. Jadi blockchain itu sifatnya biasanya basis data yang tersebar atau desentralisasi gitu ya, terdesentralisasi gitu ya. Jadi tidak hanya berpusat pada satu perbankan saja. Misalnya kalau kita menggunakan perbankan kan biasanya ya basis datanya ya di perbankan itu aja. Tapi kalau misalnya kita itu bertransaksinya menggunakan database blockchain ya basis datanya itu tersebar, bisa digunakan untuk semuanya. Kemudian transmisinya peer to peer. Tidak ada pihak ketiga. Jadi langsung peer to peer, client to client atau jaringan ke jaringan. Tidak ada pihak ketiga yang ikut serta pada proses transaksi dan lain sebagainya. Kemudian transaksi melalui enskripsi. Jadi kalau sekarang kita tahu bahwa tidak hanya transaksi ya, mungkin teman-teman kalau sering memperhatikan WhatsApp itu kan pasti chat kita, histori kita, atau mungkin riwayat panggilan kita itu kan terenskripsi ya. Jadi kalau misalnya terenskripsi itu aman. Intinya terenskripsi itu memang ada kode-kode tertentu yang dia itu membuat riwayat telepon kita atau chat kita itu tidak bisa dengan mudah dibaca oleh tidak bisa dengan mudah diketahui oleh orang lain karena memang ada kode-kode tertentu yang diterapkan pada proses chat tersebut oleh WhatsApp misalnya. Nah, sama dengan blockchain juga seperti itu. Transparansinya itu enskripsi, jadi memang aman gitu ya. Kalau kita tahu bahwa terkait dengan penggunaan data, itu kan juga sangat penting ya teman-teman. Kalau misalkan data yang kita miliki itu disalahgunakan oleh banyak orang, kita tahu bahwa mungkin teman-teman juga mengikuti perkembangan bahwa ada beberapa data ya, data-data untuk rakyat Indonesia itu diperjualbelikan. Dan ada hacker yang memperjualbelikan data-data dari penduduk di Indonesia. Nah, kalau misalkan konsep blockchain ini dia itu terenskripsi, berarti data-data tersebut sifatnya aman. Data-data tersebut untuk kemungkinan kebocorannya bisa diminimalisir, gitu ya. Karena kita tahu bahwa ketika data-data pribadi yang kita miliki kemudian disalahgunakan atau mungkin diperjualbelikan secara luas itu kan sangat berbahaya ya. Itu bisa menjadi bumerang juga untuk selain diri kita ya untuk negara kita juga karena kaitannya misalnya tidak hanya 1-2 orang tapi misalnya ada 3 provinsi atau 5 provinsi, nah itu juga sangat bahaya.
Kemudian ada perekaman data secara permanen ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi melalui database blockchain, itu teman-teman itu datanya secara permanen. Kemudian berbasis pemrograman digital, tentu kalau seperti ini. Karena kalau blockchain itu tidak mungkin manual ya pemrogramannya secara digital. Teman-teman yang sudah belajar terkait dengan pemrograman mungkin sudah mulai mengenal ya terkait dengan pemrograman. Kalau saya memang latar belakangnya adalah manajemen, financial management, jadi belum belajar terkait dengan pemrograman. Jadi teman-teman ini ibarat jurusan itu adalah jurusan yang sangat-sangat sangat-sangat potensial sekali di masa saat ini gitu, karena bisnis itu kan akan selalu bergerak ya teman-teman. Tidak mungkin bisnis itu akan mati gitu, karena semua orang itu tentu akan melakukan bisnis, semua orang itu akan punya kebutuhan masing-masing, dan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Ya, satu sama lain kan akhirnya mereka berbisnis. Misalnya mereka membutuhkan untuk alat komunikasi, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan akhirnya dalam proses pemenuhan kebutuhan kan akan ada banyak bisnis yang bermunculan. Nah, kemudian bisnis ini kan tidak selamanya selalu konvensional gitu ya. Bisnis ini juga harus terdigitalisasi supaya apa? Selain mengikuti perkembangan zaman ya, kita juga harus ibaratnya mengikuti yang namanya customer expectation. Jadi ekspektasi dari konsumen. Kalau misalnya di negara Amerika misalnya, atau di Singapura, atau di Jepang, atau di Korea, sekarang semuanya sudah serba digital, kemudian di negara kita masih banyak yang konvensional, itu kan juga akan mempengaruhi perkembangan juga. Nah, kalau misalnya kita mengikuti digitalisasi itu, kita sudah memahami banyak konsep terkait dengan bisnis, gitu ya. Kita juga memahami terkait dengan digitalisasinya, pemrograman digitalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat apa ya teman-teman, bisa menjadi hal yang sangat positif dan keunggulan untuk teman-teman semua, karena ada gabungan antara ilmu manajemen dan juga sistem informasi atau teknik informatika yang menjadi satu, sehingga itu bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari peluang kerja, atau mungkin teman-teman ingin membangun bisnis sendiri. Tentunya teman-teman sudah punya bekal dua itu secara seimbang, balance, tidak hanya tahu tentang pemrograman saja, tapi teman-teman juga bisa memahami terkait dengan bagaimana memulai bisnis, bagaimana teman-teman melakukan proses manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, nah di sini kita kan tadi sudah belajar banyak ya terkait dengan pengertian cryptocurrencies, pengertian blockchain, kemudian jenis-jenis cryptocurrencies, kemudian kita juga berbicara mengenai bukan kemunculan ya, sebenarnya dua hal ini, blockchain dan juga cryptocurrencies ini adalah disruptif ya, jadi dia sangat mempengaruhi pasar yang ada karena dia bisa memunculkan pasar baru. Nah, akhirnya di sini kita juga harus tahu konklusinya. Jadi kita harus tahu perbedaannya secara detail gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya blockchain ya, mungkin saya akan bahas terkait cryptocurrencies dulu, karena cryptocurrencies ini adalah mata uang virtualnya yang bisa dilakukan transaksi pada blockchain. Kalau cryptocurrencies itu tujuan adanya dari cryptocurrencies itu adalah untuk menyederhanakan dan juga meningkatkan kecepatan transaksi keuangan tanpa ada batasan dari pihak tertentu. Karena begini, kalau cryptocurrencies itu adalah uang virtual gitu ya, uang digital, tentunya kan dalam proses transaksinya kan juga lebih sederhana, lebih mudah. Apalagi dalam database-nya atau dalam proses transaksinya itu menggunakan database blockchain yang dia itu meniadakan pihak ketiga. Jadi kalau misalkan mau transaksi ya tinggal transaksi aja A dengan B gitu ya. Itu tidak perlu ibaratnya melibatkan pihak ketiga. Kalau misalnya saya mau ambil contoh gitu ya sekarang nih. Misalnya pada suatu universitas, mereka memiliki banyak staf, mereka memiliki banyak dosen yang tentunya mereka akan menggaji mereka ya, mereka akan berikan gaji setiap bulannya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah,
apakah mereka ini ketika melakukan penggajian, ketika mengirim gaji, itu apakah harus dikirim satu persatu, gitu ya? Apakah mereka, apakah misalnya ada ratusan gitu, atau hampir ribuan gitu ya jumlah staf dan juga karyawan dan juga dosen-dosen di suatu universitas itu. Kemudian pihak keuangannya harus membayarkannya secara manual gitu. Itu kan tidak ya teman-teman ya. Mereka kan harus memanfaatkan yang namanya pihak ketiga. Pihak ketiga. Dan biasanya kalau memanfaatkan pihak ketiga dengan jumlah yang banyak dan juga pihak yang akan ditransfer itu banyak, mereka biasanya memanfaatkan yang namanya clearing. Kalau clearing itu berarti ada proses pengumpulan dulu di Bank Indonesia. Jadi nanti ketika sudah disetujui oleh Bank Indonesia, nanti baru ditransferkan ke masing-masing tujuan. Nah, clearing ini membutuhkan waktu yang lama. Misalnya, saya pernah misalnya dalam waktu itu adalah tanggal 6 seharusnya misalnya transaksi itu sudah saya terima. Tapi karena ada proses clearing dan sudah terpotong dengan adanya weekend, akhirnya baru tanggal 12 gitu, bisa diterima terkait misalnya dengan honorarium atau dengan gaji dan sebagainya. Itu kan akhirnya transaksinya tidak cepat. Ya, karena memang kita menggunakan lembaga keuangan perbankan dan masih menggunakan alat pembayaran yang sah dengan rupiah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan cryptocurrencies ini itu tidak ada pihak ketiga. Jadi kalau misalkan mau transaksi ya transaksi aja gitu, nggak harus menunggu waktu untuk ACC dari Bank Indonesia, kemudian transfer kan kalau misalnya ACC dari Bank Indonesia itu kan kalau misalnya di weekend itu kan juga masih terpending ya teman-teman ya. Jadi harus pada jam kerja juga, hari kerja juga. Gitu. Kemudian kalau blockchain ini tujuannya adalah membuat biaya pertukaran nilai menjadi rendah dan memiliki lingkungan yang aman dalam transaksi peer-to-peer dengan siapapun. Jadi kalau blockchain ini kan database ya. Jadi kalau misalnya database-nya ini transaksinya peer-to-peer, transaksinya tidak melibatkan pihak ketiga, ya berarti dia itu bisa lebih murah. Biasanya kalau misalnya kita melibatkan pihak ketiga kan pasti akan ada yang namanya biaya administrasi dan lain sebagainya. Untuk perbankannya atau biaya administrasi untuk pihak ketiganya kan pasti akan ada potongannya ya. Tidak mungkin kita misalnya transfer, mungkin kalau sama perbankannya itu biasanya tidak ada biaya. Tapi kalau kita kan tidak mungkin selalu bertransaksi dengan orang yang memiliki akun perbankan yang sama dengan kita. Kita bisa saja melakukan transaksi dengan orang-orang yang punya akun lain gitu ya, akun perbankan lain, misalnya Mandiri dengan BCA, Mandiri dengan BRI, Mandiri dengan BNI gitu ya, atau BCA dengan BTN. Nah itu kan tentu ada yang namanya bisnis, ada yang namanya biaya administrasi gitu ya, biaya administrasi yang harus dibayarkan kepada perbankan, karena memang perbankan itu membantu dalam proses transfer itu, dalam proses transaksi yang kita lakukan. Itulah pihak ketiga. Mereka tidak memiliki kepentingan pada transaksi kita, tapi mereka membantu, ibaratnya mereka itu menjadi penengahnya, karena kita itu menyimpan dana tersebut untuk proses transaksinya itu pada perbankan tersebut. Gitu. Kemudian kalau cryptocurrencies ini hanya terbatas pada pertukaran mata uang digital aja. Cryptocurrencies itu berarti mata uang digital aja. Tapi kalau misalnya blockchain ini dia bisa berkembang menjadi lebih luas. Jadi dia tidak hanya database saja, dia itu bisa menjadi database yang bisa mendesentralisasikan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mendesentralisasikan bisa digunakan untuk memperjualbelikan segala sesuatu. Ya. Kemudian cryptocurrencies itu tentu tidak akan dapat digunakan tanpa teknologi blockchain gitu. Iya, karena pada dasarnya kalau misalnya kripto nggak ada blockchain, mau melakukan transaksinya di apa? Gitu. Pada platform apa? Gitu ya, pada database apa? Tapi kalau misalnya blockchain ini tentu saja dapat berfungsi atau digunakan tanpa menggunakan kripto, karena kripto ini ya mata uang virtual aja. Salah satu hal yang mereka itu memanfaatkan blockchain sebagai database transaksinya. Tapi kalau kripto ini kan blockchain karena dia database-nya berarti kan ada banyak transaksi yang bisa di cover oleh blockchain. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, di sini. Ini adalah
cara kerja blockchain ya, teman-teman. Kalau dari tadi saya sudah mencontohkan misalnya, A ini melakukan transaksi kepada B, transaksi ya. Kalau kita di perbankan berarti kalau transaksi di sini harus ada yang namanya di panah ini harus ada yang namanya pihak perantara atau perbankan. Jadi harus ada perantara yang namanya perbankan. Kemudian ketika mereka sudah melakukan transaksi, karena ini kita menggunakan blockchain, berarti tidak ada yang namanya pihak ketiga. Ketika mereka melakukan transaksi, permintaan transaksi itu akan disiarkan pada jaringan peer-to-peer ya. Peer-to-peer berarti antara A dan juga B itu langsung, tanpa ada pihak ketiga. Ini nggak ada pihak ketiga. Ini langsung ya, direct, tidak indirect. Nah, itu dinamakan sebagai nodes, disiarkan pada jaringan peer-to-peer. Jadi, komen untuk transaksinya itu langsung disiarkan pada jaringan peer-to-peer. Jadi, menandakan bahwa transaksi ini itu memang tidak membutuhkan yang namanya pihak ketiga, gitu ya. Kemudian transaksi divalidasi oleh nodes, jadi tidak divalidasi oleh pihak ketiga karena memang di sini tidak ada pihak ketiga. Kalau kita misalnya di perbankan gitu ya, misalnya A bertransaksi dengan B, di sini ada pihak perbankan. Nah, berarti kita kan harus ibaratnya permintaan transaksi ini kan disiarkan pada perbankan, kemudian ya. Kemudian kita harus menunggu dulu apakah perbankan menyetujui, apakah perbankan memvalidasi dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan untuk proses transaksinya. Ketika misalnya transaksi itu sudah divalidasi, sudah diverifikasi ya oleh nodes. Nodes ini merupakan permintaan transaksi yang disiarkan pada jaringan peer-to-peer ya, teman-teman. Setelah diverifikasi dalam blockchain tentunya, transaksi itu akan dikombinasikan dengan transaksi lain untuk membentuk blok baru untuk bukas induk. Jadi kalau kita tahu bahwa di blockchain itu tidak hanya transaksi satu saja yang ada, tapi banyak sekali transaksi yang ada. Makanya akhirnya bentuk blok-blok ya. Misalnya transaksi 1, misalnya ada di sini transaksi 2, blok 2, transaksi 3, blok 3. Karena ada transaksi baru ya, ketika mereka sudah divalidasi, diverifikasi dan disetujui, kemudian akhirnya bertambahlah ya namanya satu blok lagi, yaitu adalah transaksi si A dan B ini. Kemudian blok baru ini ketika sudah ditambahkan, dia itu juga disimpan secara permanen dan bisa diakses oleh siapapun. Tentunya tetap dengan ada kerahasiaan ya, ada enkripsi datanya. Dan transaksi selesai. Tanpa kita misalnya harus menunggu proses validasi, proses persetujuan dari perbankan, kemudian nanti ketika sudah disetujui baru nanti perbankan mengirimkan dananya. Kalau misalnya berada di luar jam kerja biasanya harus pending dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalnya di luar hari kerja masih terpending, nah itu juga akan mempengaruhi kecepatan transaksi. Tapi kalau misalkan blockchain ya itu nanti bisa lebih cepat, ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah slide ke-13. Ini slide ke-13 adalah slide terakhir. Ya, teman-teman, slide terakhir di mata kuliah hari ini. Nanti kita akan lanjutkan diskusi. Nah, ini adalah manfaat blockchain dan juga cryptocurrency bagi fintech ya. Tentunya ya, meskipun blockchain dan juga cryptocurrency ini adalah jenis-jenis fintech, tapi blockchain dan juga cryptocurrencies ini juga memberikan dampak pada fintech, gitu ya. Bagi fintech yang menggunakan teknologi blockchain, ya, maka memungkinkan transaksi data-data dapat direkam, dibagikan dan juga disinkronisasikan antar jaringan yang didistribusikan ke jaringan yang lain. Jadi ketika fintech tersebut itu menggunakan itu langsung sifatnya desentralisasi. Desentralisasi itu berarti tersebar gitu ya, tidak hanya pada satu perbankan aja, tapi bisa disinkronisasikan antar jaringan yang didistribusikan ke jaringan yang lain. Jadi lebih mudah, lebih aksesnya lebih mudah. Kemudian bagi fintech yang menggunakan teknologi blockchain, maka dapat mengintegrasikan berbagai sistem berbeda untuk menghasilkan data yang
akurat sehingga menghilangkan kebutuhan untuk pencocokan data transaksi tanpa kontak. Kalau kita tahu bahwa di proses blockchain itu hanya ada nodes gitu ya, jadi transaksi. Jadi misalnya tadi yang sudah kita bahas, jadi ada nodes, itu adalah instruksi transaksi yang kemudian dikirimkan secara peer-to-peer, kemudian nanti akan divalidasi oleh nodes-nya itu tadi. Tapi itu akan berbeda ketika kita masih menggunakan pihak perantara. Jadi kita harus menunggu validasi ACC dari perantara, kemudian baru setelah itu nanti perantara akan menyetujuinya, gitu ya teman-teman. Harus ada pencocokan data terlebih dahulu. Kalau misalnya data sudah sesuai, baru nanti bisa dikirim. Kalau misalnya data belum sesuai, kemudian belum ibaratnya belum sesuai dengan yang kita kirimkan gitu ya. Kalau misalnya di blockchain ini karena dia itu sudah terintegrasi, maka itu kan tidak perlu pencocokan data. Tapi kalau misalnya di luar itu ya harus ada proses pencocokan data ya. Kemudian bagi fintech yang menggunakan teknologi cryptocurrencies, maka dapat memproses transaksi lebih cepat dibanding dengan pengiriman bank. Karena memang tidak ada yang namanya perantara atau pihak ketiga ya teman-teman. Jadi ya akan lebih cepat gitu karena peer to peer langsung direct, bukan indirect. Kalau indirect kan berarti ada pihak ketiga. Tapi kalau misalkan direct kan berarti langsung ya. Lebih mudah. Teman-teman kita break 5 menit dulu ya karena ada azan sebentar. Saya beri waktu untuk teman-teman semua. Jika ingin bertanya silahkan dikirimkan di chat box ya teman-teman. Oke, kita break 5 menit.
Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan perkuliahan hari ini, teman-teman? Selain pertanyaan dari Indon tadi ya, kemudian ada pertanyaan juga dari Fadia, ya. Silahkan mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung di open mikrofon, boleh. Atau bisa aja dikirimkan melalui chat box juga bisa. Saya mungkin, Indon masih ada di kelas? Halo Indon? Oke. Mungkin masih di kelas tapi tidak ini ya. Ada keperluan lain atau bagaimana? Oke. Apakah kripto bisa membuat inflasi? Pada dasarnya karena kripto ini adalah mata uang digital gitu ya teman-teman ya, dan kita tahu bahwa sekarang kripto itu banyak dibicarakan gitu ya, tidak hanya di Indonesia saja tetapi ya di semua negara, dan banyak sekali negara-negara itu yang melakukan uji coba terkait dengan penggunaan kripto. Misalnya ada Cina atau Tiongkok, mereka mencoba untuk menggunakan kripto gitu ya, mereka mencoba untuk menggunakan cryptocurrency itu sebagai salah satu alat pembayaran di suatu daerah tertentu. Misalnya di Indonesia gitu ya, di Surabaya dicoba untuk menggunakan kripto sebagai metode alat pembayaran yang sah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada suatu daerah yang diberlakukan seperti itu, kemudian itu kan tentunya akan mempengaruhi yang namanya jumlah mata uang yang beredar. Kita tahu bahwa kalau misalnya ada jumlah mata uang yang beredar itu dipengaruhi oleh beberapa hal, nah itu juga akan mempengaruhi yang namanya inflasi. Jadi kalau misalnya kemudian ada banyak orang yang setuju untuk menggunakan kripto gitu ya sebagai alat pembayaran yang sah, akhirnya kan uang beredar dalam hal ini adalah rupiah ya teman-teman ya. Berarti kan dia akan semakin sedikit karena mereka beralih menggunakan kripto. Tapi kalau misalnya sedangkan di daerah lain mereka masih tetap menggunakan uang rupiah. Nah, ini kan ada perbedaan yang tentunya akan mempengaruhi yang namanya inflasi. Jadi kalau kita tahu bahwa Bank Indonesia kan juga punya rencana ya untuk mengeluarkan yang namanya uang digital. Kalau tidak salah itu namanya central bank digital currency kalau nggak salah. Central Bank Digital Currency kalau nggak salah. CDBC. Jadi Central Bank CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi itu mencoba untuk melakukan misalnya kalau di Indonesia diterapkan untuk uang virtual gitu, tapi sampai saat ini memang belum ada perkembangannya, belum ada kebijakan yang lebih lanjut. Tapi kalau misalnya saya membaca beberapa hal terkait dengan munculan cryptocurrencies ini, dia itu bisa mempengaruhi inflasi. Karena itu tadi bahwa tidak hanya negara Indonesia saja, tapi setiap negara yang berdaulat itu kan tentunya dia menunjuk salah satu institusi atau bank sentral untuk mengatur yang namanya sistem pembayaran, kemudian mengatur currency. Nah, pada saat ini karena yang berkembang itu adalah cryptocurrency yang dia itu sifatnya uang virtual, tentu mereka itu melakukan yang namanya uji coba terkait dengan mata uang virtual itu. Nah, kalau misalnya dia itu digunakan secara masif gitu ya teman-teman ya, nah itu juga akan mempengaruhi yang namanya jumlah uang yang beredar, kemudian akan mempengaruhi yang namanya kebijakan-kebijakan dari penggunaan mata uang yang sah, nah itu juga akan mempengaruhi keberadaan dari mata uang digital dan juga mata uang yang sudah digunakan. Halo Indon masih ada di kelas? Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya karena dia itu digunakan gitu ya, karena tidak hanya dibahas tapi ada beberapa negara yang melakukan uji coba. Kalau misalnya di Indonesia dicoba untuk ibaratnya dicoba untuk menerapkan itu kan berarti harus ada uji cobanya ya. Jadi dia itu tentunya nanti akan bisa mempengaruhi yang namanya
perencanaan uang yang beredar, kemudian jenis uang kertas juga, kartu kredit, kartu debit itu juga akan dipengaruhi. Itu tentunya harus dipersiapkan lebih matang terkait dengan kesiapan infrastruktur keuangan yang ada di Indonesia, kemudian infrastruktur pasar keuangan yang ada di Indonesia, nah itu juga harus dipastikan bahwa itu sudah sesuai gitu ya, sudah siap gitu ya untuk menjadi wadah jika nanti misalnya cryptocurrency suatu saat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, ya, teman-teman. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, sepertinya ada pertanyaan yang lain. Oke, saya coba jawab pertanyaan dari siapa tadi yang belum saya bahas itu adalah Hadiah ya kalau tidak salah ya. Di Indonesia suatu hari nanti dapat terganti, apakah mata uang di Indonesia suatu hari nanti bisa tergantikan oleh kripto? Bisa iya, bisa tidak, karena kalau kita melihat yang sekarang gitu ya, sebenarnya pemerintah kan sudah melakukan berencana mengeluarkan mata uang digital ya Kak Dia ya, sudah saya sampaikan tadi misalnya CBDC tadi, Central Bank Digital Currencies, Central Bank Digital Currencies. Nah itu kan salah satu ibaratnya langkah nyata dari pemerintah gitu ya untuk mengikuti perkembangan yang ada. Jadi kalau misalnya itu memang benar-benar akan diterapkan gitu ya, kemudian masyarakat Indonesia juga benar-benar bisa menerima itu. Jadi intinya itu bisa tergantikannya juga ibaratnya tidak bisa langsung secara keseluruhan gitu ya, karena kita tahu bahwa kripto itu berafiliasi dengan teknologi. Sedangkan kita tahu bahwa di Indonesia mungkin di bagian timur untuk teknologi kan belum terlalu maju ya di sana ya teman-teman. Kalau misalnya secara serentak begitu, mata uang yang digunakan secara sah itu adalah kripto. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di timur sana? Gitu. Kemudian mereka yang sudah terbiasa menggunakan alat tukar yang sah rupiah, yang sah seperti rupiah, kemudian ada uang konkretnya, kemudian tiba-tiba mereka harus menggunakan kripto, di mana kripto itu misalnya pengoperasiannya harus mereka terafiliasi dengan sistem informasi dan juga teknologi, jangan kita tahu di sana susah gitu ya. Nah itu kan juga akan justru membuat daerah tersebut lebih tertinggal. Gitu. Nah ini bisa iya bisa tidak. Kalau misalkan iya itu juga tidak bisa secara keseluruhan gitu ya. Pasti ada proses uji cobanya dulu. Kayak misalnya di Tiongkok tadi, misalnya dicoba dulu di suatu daerah gitu ya. Tapi itu juga nanti justru akan mempengaruhi inflasi gitu karena akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, bisa tidak ya karena mungkin kebijakan dari suatu negara karena memang sudah mengacu pada perundang-undangan alat pembayaran yang sah itu adalah rupiah gitu ya, tidak ada jenis bayaran yang sah lain selain itu, misalnya tidak tergantikan oleh kripto ya berarti tidak. Tapi kalau misalnya pemerintah mencoba untuk menggantikan rupiah dengan kripto secara perlahan gitu ya, tentunya dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang ada, kemudian perbaikan-perbaikan teknologi secara menyeluruh gitu. Jadi karena kripto ini terafiliasi dengan teknologi, pasti penggunaannya kan tidak mungkin bisa manual ya. Jadi kalau kita mau beli langsung dikasih aja uangnya kan tidak, harus melalui teknologi, harus melalui database. Nah itu kan lebih canggih gitu ya. Tidak semuanya bisa menggunakannya. Begitu Fadia, mungkin ada yang disampaikan tanggapannya. Oke, saya coba jawab pertanyaan dari siapa. Saya baca pertanyaannya dulu ya. Dari Dewi, untuk mendapatkan uang digital ini caranya bagaimana? Misalnya rupiah kan bisa, rupiah kan kita bekerja dulu lalu ada upah. Nah, apakah sistemnya sama ya Bu? Oke. Kemudian Silviana ya, mengapa